Malah, ya. Baik, Pak. Ini sudah kelihatan belum ada ininya, Udah, slide-nya? Pak. Udah muncul Pak slide-nya, Pak. Oke, oke. Nih, saya tunggu 5 orang lagi. Belum pada bangun kali ini ya. Oke, kayaknya sudah nggak ada lagi yang masuk. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saudara-saudara, ini kan kuliah harusnya minggu lalu hari Senin ya. Tapi hari Senin kebetulan bersamaan pada jam sama itu ada halal bihalal ya. Dan tempatnya juga di bawah, di kampus A bawah, sehingga ya kuliahnya waktu tidak bisa dilakukan. Dan dijadwalkan hari Kamis, hari ini jam 1, tapi Anda minta pagi. Tadinya saya maunya jam 1 itu offline ya, tapi karena jam pagi ini saya pasti nggak bisa lah ya. Saya datang di kampus paling jam 8 paling cepat. Oke, jadi begini. Hari ini kita akan membahas, merangkum ya yang sudah kita pelajari, dan juga apa namanya, melihat kisi-kisi ya, yang apa yang akan mengenai UTS yang akan datang. Karena saya harapkan nilainya Anda itu minimal B lah, jangan sampai di bawah itu ya. Oke, baik. Kita sekarang bicara ini. Bahan kajian yang sudah kita pelajari itu ada 3.
ya secara garis besar. Yang pertama konsep keselamatan dan kesehatan kerja, konsep K3 ya. Yang kedua adalah mengenai kecelakaan kerja, termasuk pengertian dan teori-teorinya. Kemudian yang ketiga teknik identifikasi bahaya yang kita waktu itu baru sampai kepada metode watch it ya. Jadi sampai situ. Nah, sekarang kita akan lihat konsep yang akan nanti yang harus Anda pahami ya. Tentu Anda harus paham ya, apa sih yang dimaksud dengan K3 ya, paling tidak apa sih ya. Kemudian filosofinya apa, tujuannya apa. Ya, itu harus tahu ya. Itu nanti akan muncul di soal ya. Kemudian sejarah juga ya, apa sih awal-awalnya. Kemudian juga peraturan perundang-undangan, baik di tingkat internasional ya maupun di nasional. Di Indonesia tuh ada sih pemerintah misalnya peduli terhadap K3. Dibuktikan dengan apa? Ada undang-undang, ada peraturan, ya, undang-undang nomor berapa misalnya. Malah Anda harus tahu itu karena itu dasar ya. Kemudian tadi itulah yang kira-kira ya konsep ini dikemas ya tentu tidak semuanya ya. Dari sekian banyak itu saya ambil 14 ya. Oh, sorry. 19 soal ya. 19 soal. Jadi cukup banyak juga ya. Ya, nanti Anda pelajari tuh konsep-konsepnya ya. K3 pengertiannya, kemudian definisinya, filosofinya, sejarahnya, perundang-undangannya ya. Anda pelajari. Ya, nanti kalau ada tanya jawab di sini ya. Nah, yang kedua itu mengenai kecelakaan kerja ya. Nah, itu tentu di sini tentu akan bicara ya. Kecelakaan kerja itu biasanya kita bicara mulai dari bahaya, kemudian risiko gitu kan. Kemudian apa itu misalnya kecelakaan kerja, faktor-faktor misalnya yang dimaksud dengan kecelakaan kerja itu apa ya, pengertiannya ya. Kemudian nah di sini ada teorinya ya. Teori yang sudah saya jelaskan beberapa teori ya. Misalnya teori karena faktor manusia ya. Teori domino, teori apalagi sweet cheese apa namanya istilahnya Swiss cheese ya, teori modelnya, kemudian teori yang berikutnya dan sebagainya. Itu teori-teori itu menyatakan bahwa kecelakaan itu terjadi karena beberapa faktor. Ya, itu harus Anda tahu tuh ya. Ini dasar yang harus Anda kuasai. Nah, saya akan kemas tuh di soal-soal itu ya. Jadi di sini nanti terutama hal-hal yang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian kecelakaan. Ya. Kemudian teorinya ya, teorinya kemudian nanti bagaimana penerapannya. Termasuk tadi saya katakan teori kebetulan murni. Apa itu? Contohnya apa misalnya? Teori human factor, teori karena faktor manusia. Teori domino, ya. Yang domino itu kan misalnya teorinya yang dominan apa tuh di situ pada domino itu kan ada 4 faktor yang terdiri dari domino itu yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan maupun cedera ya. Itu apa saja dan bagaimana kalau misalnya monitor itu kalau apa namanya mau mencegah jadinya kecelakaan dan teori modern termasuk teori yang terakhir adalah teori mengenai Swiss cheese ya. Itu teori itu kan misalnya
ada layer-layer kalau kita mau membuat sesuatu supaya tidak terjadi, ada semacam layer-layer itu penghambat atau penghalang. Nah, setiap penghalang itu punya kelemahan. Biasanya ada lubang-lubang yang nanti kalau lubang itu searah, nah itu bisa terjadi. Makanya diusahakan supaya di setiap layer itu lubang-lubang yang bisa dimasuki oleh bahaya itu tidak searah gitu ya. Nah, itu kira-kira. Nah, itu nanti dikemas dalam soal, jumlahnya sebanyak kurang lebih 24. Jadi kalau konsep dan kecelakaan itu jumlahnya adalah 43, tambah yang terakhir identifikasi. Identifikasi bahaya kan kita baru berbicara mengenai termasuk di sini WhatsApp yang terakhir ya, apabila jika ada statement itu nanti. Ini tujuh ini. Jadi jumlah seluruh nanti soalnya di apa namanya, di dalam apa namanya UTS itu ada 50 soal. Nah, nanti bentuk soalnya gimana ya? Nah, nanti kita lihat. Bentuk soalnya adalah ini. Bentuk soalnya adalah ya kalau orang bilang multiple choice atau pilihan ganda, sebenarnya pilihannya banyak ya. Nah, di sini yang pertama ya, yang tolong diperhatikan. Ada dua model soal. Ya. Yang pertama salah. Jadi soalnya itu pilihannya satu yang benar. Dari ada kemungkinan jawaban 5, yaitu A, B, C, D, E, hanya satu yang benar. Contoh misalnya. Ya. Nomor ini contoh soal ya. Agar terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan proses produksi lebih lancar, yang pada akhirnya akan dapat menekan resiko kerugian dan berdampak terhadap peningkatan produktivitas, maka perlu ini satu, mengendalikan sumber daya manusia. Kedua, mengendalikan semua sumber daya alam. C, mengendalikan semua potensi kerugian. D, mengendalikan semua potensi bahaya dan memenuhi batas standar aman. E, mengendalikan bahaya dan risiko. Mana yang paling benar? Mungkin semuanya benar, tapi ada yang paling benar di sini. Ya, menurut yang sudah saya jelaskan pada Anda. Oke, sekarang saya tes. Ada yang tahu nggak yang benar yang mana di antara jawaban ini? Halo? Halo? Ini pada tidur? Halo, Pak. Yang mana? Coba? Ada yang tahu? D nggak sih, Pak? D. Bukan, D, Pak. Pak, D. D, Pak. D ya. D, Pak. Ya, oke. Kalau D nanti, D ini Anda tuliskan di lembar jawaban yang tersedia. Ketik. Nah, nanti lembar jawabannya jangan dirubah. Ya. Saya nggak tahu nih. Ini ujiannya dulu waktu semester ganjil offline apa online? Online. Offline, Pak. Offline ya di kelasnya. Jadi berarti nanti Anda ngisi di kertas jawaban itu hurufnya. Misalnya D gitu kan. Pilih. Ini ada ya jumlahnya mungkin berimbang lah antara bentuk 1 dan 2. Ini sudah biasa nih yang nggak biasa nih yang nomor 2. Nomor 2. Ya, yang bentuk kedua bukan nomor 2. Contoh bentuk kedua. Nah, bentuk kedua ini jawabannya lebih dari 1. Ya katakanlah ada 4 kemungkinan jawaban. Tapi cara memilih jawabannya ini yang penting ya. Contoh ini ya, contoh. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu ilmu pengetahuan. Dan ini penerapannya ya, salah nih. Saya ganti dulu lah. Dan penerapannya. Dan penerapannya ya. Dalam upaya pertama mencegah kecelakaan, kedua mencegah kebakaran, ketiga mencegah peledakan, keempat mencegah penyakit akibat kerja.
kemungkinan jawabannya bisa semuanya benar, bisa hanya 2 yang benar, bisa hanya 3 yang benar, bisa hanya 1 yang benar. Tapi cara memilihnya ini yang Anda perhatikan. Ya. Kalau jawabannya nomor 1, nomor 2, nomor 3 benar, itu jawabannya adalah A. A ya. Kalau nomor 1 dan nomor 3 benar, itu B. Ya. Kalau nomor 1, nomor 3 benar, itu B. Kalau nomor 2 dan nomor 4 benar, itu C. Kalau nomor 4 saja yang benar, itu D. Dan kalau semuanya benar, 1 benar, 2 benar, 3 benar, 4 benar, itu jawabannya E. Jadi nanti Anda menjawabnya bukan 1, 2, 3, 2, 3, bukan begitu jawabnya. Kalau misalnya, ini contohnya, benar semua nih, ya Anda dalam nomor jawaban Anda isi E. Tapi ternyata kalau yang lain lagi, ini yang benar cuma nomor 1, 2, 3 misalnya, itu jawabannya A. Tapi yang lain misalnya nomor benar itu hanya nomor 1 dan nomor 3. Itu jawabannya B. Atau melihat nomor 2 dan 4 yang benar. Nah, itu berarti C. Atau menurut Anda ada nih, hanya nomor 4 aja yang benar nih. Itu jawabannya D. Semuanya benar, itu E. Paham nggak? Halo? Paham, Paham, Pak. Pak. Paham. Sekarang saya tanya. Coba kalau soal ini mana yang jawabannya nih? Nomor berapa aja yang benar? 1 dan 4 ya, Pak. Kalau 1, 2, 4 nggak ada pilihan tuh. Yang ada tuh 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4 dan semuanya. Kalau nanti Anda milih 1 dan 4, itu pasti salah sudah. Karena apa? Di sini tidak disediakan jawabannya 1, 4. Yang ada 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4 dan semuanya benar. Oke, yang mana kira-kira? 4 dan semuanya ya, Pak. Semua benar, Pak. Semua benar, Pak. Semua benar. Coba dilihat lagi nanti ya. D ya, Pak. Nah, ini makanya ini. Jadi Anda harus tahu nih, belajarnya betul-betul ya. Apa misalnya? Upaya apa sih yang K3 itu sebenarnya kesehatan itu kerjanya apa? Apa hanya kecelakaan saja, atau kebakaran, atau peledakan, atau penyakit juga gitu ya. Nah, kalau Anda semua 1, 2, 3, 4 benar, itu jawabannya jadinya apa? Halo? Pak. Pak. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mengisinya? Ini ada lembar jawabannya. Di belakang ada lembar jawaban. Ini bukan analis ya, ini sorry nih, ini dasar K3 salah. Saya perbaiki dulu. Ini ujiannya hari apa ya? Ini kelas berapa sih Anda? Kelas A1B. 1B, Pak. A1B. Ujiannya kalau nggak salah hari Selasa ya? Selasa. Iya. Hari Senin, Pak. Senin, Pak. Oh, Sama Senin. kayak pas Senin mata depan, ya? kuliah. Senin tanggal 29, 29 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. 29 April 2024. Anda nggak usah nulis lagi nanti. Kemudian jamnya kalau nggak salah jam ini ya. Jam 10, Pak. 10 sampai jam 11.40 ya. Iya, Pak. Jam 10 sampai 11.40. Nah, ini nanti tinggal Anda nanti isi nama nih, jangan lupa. Ya. Kalau Anda offline, ditulis tangan aja. NPM. Nah, kemudian ada lembar jawaban kan? Tinggal isi aja. Nomor 1 apa, 2 apa. Jadi yang di sini isinya huruf.
Ada dulu ya, yang ini, yang 1, 2, 3, 4, ada nulis nomor 27, 1, 2, 3, 1, 2, 4 gitu ya, nggak begitu. Jadi harus, kalau itu nggak bisa saya periksa tuh, ya. Jadi harus nanti jawabannya berupa huruf ini. Oke? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, sekarang kita tanya jawab. Oke, kira-kira apa yang mau ditanyakan di dalam materi yang sudah saya berikan pada Anda? Ada? Ya. Atau Anda masih belum paham, ada materi yang misalnya, nah ini nih, ada ketentuan lagi sebelum ke sana ya. Cara menjawab. Jawaban ditulis, diketik kalau pakai online ya, pada lembar jawaban. Tidak boleh membuat lembar ini. Kalau online banyak tuh bikin sendiri. Kemudian juga dirubah Word ke PDF. Tapi kalau online ya mau nggak mau Anda tulis di situ ya. Tapi jangan lupa nomornya apa, namanya sama NPM. Kadang-kadang ada yang lupa tuh ya. Nggak ngisi nama, nggak ngisi. Paling tidak NPM lah bisa kita lacak gitu ya. Kalau tidak ada nama, tidak ada NPM, lebih dari satu lagi, saya susah tuh ya mendeteksinya nanti. Ini tulisannya kan walaupun tidak sama, tapi ya tetap aja menyulitkan saya. Nanti tidak akan saya periksa jadinya. Ya. Oke, sekarang kita tanya jawab. Ada yang boleh ditanyakan? Silakan. Kita masih banyak nih, baru setengah jam. Ini udah datang semua belum? Satu orang yang belum masuk ya? Kurang 1 orang lagi, Pak, kayaknya, Pak. Siapa satu orang tuh? Oke, nanti saya cek ya. Anda juga tolong isi daftar hadir di e-learning ya. Iya, Pak. Ya. Baik, sekarang kita ke tanya jawab. Ada yang ditanyakan dari materi-materi yang sudah diberikan? Halo, Halo, Pak. ada tanya? Silakan. Halo, ada nggak? Nggak ada. Sepertinya cukup, Pak. Cukup ya. Karena Anda cukup ya sudah. Nah, ini udah datang semua nih. Iya, Pak, sudah datang, Pak. Oke, kalau gitu tolong kalau yang belum isi daftar hadir di e-learning. Tolong ini kan sudah ada kopi ya. Anda pelajari ya sesuai dengan ini. Yang mana yang keluar itu mungkin Anda juga tidak. Saya juga ya hanya secara ini aja, apa istilahnya, random memilih ya. Tapi yang jelas dari apa namanya, bahan-bahan kajian yang sudah saya berikan pada Anda ini. Jumlahnya 50 soal. Ya, oke, kalau gitu oh iya, saya tadi lupa ya, kita kan baru hari raya ya. Saya mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin ya. Ya, Pak, mohon maaf lahir batin juga, Pak. Ya, Pak, maaf lahir batin juga, Pak. Dan saya doakan Anda dapat menempuh ujian nanti dengan baik dan dapat nilai. Amin. 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 Kita nanti mulai kuliah lagi kalau tidak. Saya setelah UTS ya, bulan Mei kalau nggak salah ya. Ya, Pak, benar, Pak. Ya, mungkin antara tanggal 13 ya. Biasanya, oh iya, enggak, ini kan mulai nanti 29, 30, iya biasanya 2 minggu nih. Mungkin antara tanggal 13. Nah, tentu kuliahnya juga seperti dulu, offline ya, di kelas. Baik, saya kira saya akhiri sampai di sini. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih Pak. banyak, Pak. Sekali ya. Saya lihat ya. Iya, Pak, siapa?
iPad gimana guys? Offline Mi. Serius kamu? Mi, itu ujiannya tanggal 29. Iya, Sopi. Ini di Tadi kalender kenapa nggak nanya Gal, juga? Gali lu di mana, Gal? Apaan Sob? di kalender akademik tanggal 29 itu merah. Merahnya merah ujian kayaknya sob. Soalnya Tapi- beda Enggak, merah tapi biru, di merah kalender biru. akademik katanya Senin itu emang masih libur gitu loh. Cuma nggak tahu libur apa. Soalnya Terus di merah mulai biru. UTS Jadi kapan? mulainya tuh di kalender akademik hari Selasa. Irjen Jadi di belum sini dikasih. UTS-nya Selasa sama Kamis. Nah, Rabu tuh libur lagi, Senin libur. Rabu libur. Jadi ujiannya kita tuh hari Selasa sama Kamis. Jadi Makanya 2000. Terus jadinya yang di Jumatnya libur lagi gitu. Jumatnya sih di sini enggak merah. Cuman kan biasanya kan enggak tahu sih kan karena kita Jumat tuh nggak ada matkul ya. Biasanya kan kalau nggak ada matkul dilanjut Senin lagi bukannya? Coba tanya si Irzen tanya ke itu dulu ke staffnya. Ya weh, tanya weh. Beneran. Ya, Itu kan pas itu gue kirimin anjir apaan sih? Ya tanya Gue lagi kirimin coba. Mi. iya itu udah kirim lagi aja pasti sih. apa gimana? Apanya? Itu udah pasti. Maksudnya besok Senin tanggal merah. Ya iya ini nih gue SS ya. Coba Udah ada nih kan? gua chat ya Bulinanya. Coba deh. Bentar. Ke Bu Ella emang tampilin. Ella Eli. Bego. Tuh, itu warna merah. 29 itu. Bung Mi itu si Gali di kampus no. Tanya Irjan. Iya sih tanggal merah sih. Coba lu tanya lagi dah. Hari Senin kita Iya mulai ulang. ganteng lagi di chat ganteng. Ya ganteng. Gali di kampus Gali. Des, Gandes, iPad offline apa online, Des? Online. Oke.